Beberapa akademisi terseret kasus plagiarisme. Lalu plagiarisme seperti apa yang harus diwaspadai? Berikut 5 jenis plagiarisme. Halo cendekiadik, kembali lagi dengan saya Anita di Dipedia. Sebelum kita masuk ke videonya, pastikan Anda telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak kehilangan informasi menarik lainnya. Di dunia tulis-menulis yang berhubungan dengan karya, kita tidak asing dengan yang namanya plagiarisme. Menurut Wikipedia, plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat. Plagiarisme adalah tindakan yang jahat dalam bidang apapun. Setiap karangan yang asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, saya akan memberikan ciri-ciri dari plagiarisme. Di antaranya, yang pertama, plagiarisme kata. Cendekiadik, bagi penulis yang menggunakan kata-kata penulis lain atau persis tanpa menyebutkan sumbernya disebut plagiarisme kata. Tipe ini sama dengan istilah slavish copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebut sumbernya. Hal ini dianggap plagiasi karena skala pengutipannya sangat substansial, sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar diambil dan biasanya banyak dilakukan pada karya tulis yang seharusnya tidak ada di buku bebas plagiarisme. Yang kedua, plagiarisme sumber. Pada buku bebas plagiarisme harus bebas dari unsur plagiat sumber karena tipe ini biasanya memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Jika memang ingin membuat buku bebas plagiarisme, maka nama penulis harus disertakan di dalam buku tersebut sebagai sikap fair dan tidak merugikan kepentingan penulis serta kontributor lainnya. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Di dalam buku bebas plagiarisme harus terhindar dari plagiat kepengarangan karena hal ini merugikan penulis asli. Tindakan plagiat kepengarangan terjadi atas kesadaran dan motif kesenjangan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti sampul buku atau sampul karya tulis dengan sampul atas namanya tanpa izin. Yang keempat, self-plagiarism. Nah, dalam self-plagiarism ini, penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Yang kelima, plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya biasanya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan ide dengan orang lain. Ada kemungkinan terjadi, biasanya ada dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Bagaimana cendekiadik? Apakah Anda sudah memahami tentang plagiarisme atau Anda masih bingung? Anda mau tahu apa lagi mengenai seputar dunia kepenulisan? Bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Saya Anita, sampai jumpa di video berikutnya.